Baik, yang pertama selamat tahun baru, bilang selamat tahun baru. Lihat kiri kanan kasih salam lah, selamat tahun baru bilang ya. Haleluya. Colek yang di depan, di belakang bilang selamat tahun baru 2023 ya. Pagi ini kita diberkati dengan tidak ada handphone, tidak ada air ya, tidak ada listrik, haleluya. Daerah Batam Center dan Kabil ya. Yang belum mandi saya berharap minyak wanginya mantap. Baik, yang pertama kita akan dengan firman Tuhan tuntunan awal tahun. Yang kedua nanti kita akan makan siang sama-sama. Semoga sudah siap, bilang amin lah. Ya, makin lama dia siap, makin lama saya bicara Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi selamat tahun baru 2023. Tanpa sangat terasa kita sudah memasuki musim yang baru. Ya. Ada banyak perkataan orang, ada banyak prediksi dibilang tahun yang baru, the new year become what? Amazing or frightened ya. Many forecast say no good business. Banyak prediksi bilang tidak bagus bisnisnya ya. Kita tahu perang juga belum selesai ya. Ada 3 kekuatan baru yang there's new 3 powers in the world ya. Untuk teknologi dan uang, the China rise up, orang China makin hebat ya. Untuk energi dikatakan Russian become the leader now, not bukan lagi yang lama ya. Dan dikatakan pertambangan dan komoditas muncul raja baru namanya Indonesia. Ya, 3 ini kan lagi diperangi nih oleh negara barat ini Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tahu. Jadi apa yang kita doakan bagi Indonesia itu sedang Tuhan genapi. Kok enggak amin ya? Kalau Indonesia dipakai Tuhan, Malaysia, Singapura dan negara serumpun akan juga bangkit. Jadi Bapak mesti baca berita, makanya Pak Jokowi pergi ke ASEAN, Southeast Asian country, untuk sama-sama kita gather sepakat. Ya, saya percaya kalau Indonesia akan dipakai jadi barometer untuk pertambangan juga, untuk nilai-nilai yang bagus. Nanti ASEAN, negara ASEAN juga akan mengalami perbaikan yang luar biasa. Bilang amin. Nah, ya. Oke, jadi itu kondisi yang ada, tapi ingat baik-baik, saya kasih tahu ini rahasia umum. Sorga itu tahu cara memberkati kita dengan ajaib. Bilang yes. Saya doa, I pray for you, yang kerja, yang usaha, those who are doing the business and everything that you do for your life. Saya berdoa biar Tuhan yang berkati. He grant you with many good things for you. Dia akan berikan banyak hal yang baik untuk hidup kita semua. Amin. Nah, ini campur-campur ngomongnya karena mau berangkat ke Amerika nih, haleluya sih. I will depart, saya akan berangkat ke Amerika tanggal 10 Januari, 10 of January. Saya titip Bu Lima dan anak-anak dan gereja supaya tetap maju, amin. Jangan saya pergi tutup pula gereja, haleluya Bapak Ibu ya. Dari Amerika, from US State, kita akan keep contact. Supaya apa yang Tuhan mau kita alami, sama-sama kita alami. Saya akan bagikan nanti apa yang saya pikirkan ya. Semalam saya sudah kasih bocoran sih kepada kawan-kawan. Semalam kami kumpul di Polus Habibi. Wah ya, lihat kembang api. Bapak Ibu di mana? Alam Roh. Oh haleluya. Kami kumpul di sana lantai 15 dan pagi ini Pak Kris doa keliling. Lantai 15 jalan kaki naik tangga. Wah luar biasa ya. PLN ada masalah, jadi Kabil dan Batam. PLN juga problem power plant di Batam Center area yang Kabil masih berjuang sampai hari ini ya. Termasuk air juga, air ATB. Bukan, sekarang air spam. Moya ya. Jadi bermasalah, yang lain mungkin gak masalah ya. Baik, kita berdoa biar kita terus bersama dengan Tuhan. Mana nih? Oke ya. Yesus jalan bersama kita, sama-sama katakan Yesus jalan bersamaku. Ya, bahkan hal yang sulit yang kita akan lalui tahun ini kata orang banyak, tapi kita percaya apa saja yang sukar bagi manusiawi kita, those difficulties bisa Tuhan ubahkan, dirubahkan Tuhan menjadi berkat bagi hidup kita. Bilang amin. Ya, jadi ingat Jesus is calling you to walk on His life. Dia panggil kita, ini saatnya kita izinkan Dia di depan, kita di belakang. Katakan Yesus di depan. Saya ikut Yesus. Nah, saya mau ikut Yesus. Ada lagunya ya. Oke ya. Nah sekarang kita lihat tuntunan Tuhan. Kita bicara last time di Natal kita, in our Christmas, temanya adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Kita nggak bahas ini ya. Jadi dia datang untuk redirect our life. Artinya begini, ada banyak kita
many of us tanpa kita sadar, we walk by our side. Kita berjalan dengan apa yang bisa kita mengerti saja. Tapi dengar baik-baik, di atas segala kemampuan pikir kita, above our ability to plan our life, ada cara Tuhan untuk bawa kita masuk ke jalan yang Dia mau kita lalui. Jadi dikatakan memasuki 2023, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Selama ini mungkin kita berpikir this is my life track, ini track hidup saya. Tetapi jangan heran kalau 2023 ada shifting paradigm, ada perubahan cara berpikir, ada perubahan kelakuan, ada perubahan strategi, ada perubahan rencana. Itu dimaksudkan supaya kita mengalami yang Tuhan janjikan untuk kita alami di sepanjang 2023 ini. Ya, nah itu pesan yang pertama. Nah kalau kita lihat bicara tentang kelahiran Yesus, saya mau ajak kita lihat demikian. Lihat. Di Lukas pasal 2 ayat 7 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena lebih kuat baca warna merah. 1, 2, 3. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di versi yang lain dibilang penginapannya penuh. Ya, sebenarnya ini pernyataan yang sederhana. This is a very simple statement of the Bible. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bahasa yang lebih bagus, dia bilang begini. Lihat ya. Ini bahasa Inggris. Dia bilang begini. No room for them in the inn. Jadi bukan nggak ada ruangan, nggak ada tempat, ada. Tapi untuk mereka nggak ada. Ada banyak pertentangan. There's a lot of scholars talk about this one. Para ahli teologi bicara. Tetapi saya bilang begini, kenapa tidak ada tempat bagi mereka? Kalau kita lihat konteksnya, if we see the context, Yusuf dan Maria ini sangat miskin. They are very poor people. Makanya waktu mempersembahkan sesuatu, mereka hanya bawa burung, bukan bawa domba. Jadi mereka tidak punya, they cannot afford, mereka nggak bisa bayar penginapan itu sebenarnya. Makanya dikatakan there is no room for them. Karena musim itu musim dingin, high season. Ya, harga hotel yang 300.000 menjadi 1 juta. Dan mereka tidak bisa bayar itu walaupun dalam keadaan yang menyedihkan. Jadi kalau kita perhatikan, nah sebagai kesaksiannya Yohanes bilang demikian. Ya lihat, begini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. No room for Christ. Nggak ada tempat bagi Yesus. Jadi bayangkan sang hebat, sang raja itu datang ke miliknya. Tetapi miliknya tidak mau membuka hati untuk terima dia. Seorang ahli ensiklopedia berkata demikian. Penginapan yang Maria dan Yusuf datang itu bukan penginapan sembarangan. Itu masih terhitung sebagai keluarga. Jadi kalau diruntutkan dari mulai zaman Daud, leluhur mereka. Nah itu penginapan itu juga merupakan penginapan yang masih memiliki hubungan keluarga tahun demi tahun dengan mereka. Jadi bayangkan Bapak Ibu, yang tolak Yesus itu adalah orang-orang yang tahu siapa dia Bapak Ibu. Berapa banyak kita tanpa sadar, kita sering kali menepis Tuhan. Kita despise God. Kita maunya cara kita saja. Kadang-kadang kita nggak izinkan ada tempat bagi Tuhan di hati kita, di pikiran kita. Nah pesan yang kedua pagi hari ini, saya tahu seringkali ada hal-hal yang tidak masuk akal untuk kita lihat. Tetapi kalau memang itu yang Tuhan tuntun, izinkan Tuhan bergerak untuk menyatakan jalannya bagi hidup kita. Bilang amin. 2023, this year will be a lot of decision we made. Akan banyak keputusan yang kita akan buat. Dengar baik-baik, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kau cerna dengan apa cara kau berpikir. Tapi izinkan Tuhan yang mewahyukannya. Let him reveal it to you. Open it to you. Biar dia bukakan, singkapkan itu kepadamu. Sehingga di tengah-tengah ketidakmengertianmu atau engkau belum paham sepenuhnya. Tapi engkau berkata, Tuhan aku percaya kau pimpin Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Makanya ada lagu bilang begini. Kunci D. Into your hands I commit again. With all I am. For you, Lord, you hold my world
In the palm of your. Jadi Tuhan tuh pegang hidup kita di tangannya. And I am yours forever. Semalam saya bilang begini. Mungkin bagi orang banyak ke Amerika itu mewah Bapak Ibu ya. Mewah gak? Hebat gak Bapak Ibu? Halo, hebat gak? Hebat loh. Ke Amerikanya bagi pendeta bukan jalan-jalan. Ke Amerika untuk tanam gereja. Ini pulang-pulang Amerika gelarnya doktor ini. Doktor tanam gereja gitu ya. Doktor TG gitu, tanam gereja gitu ya. Wah. Saya pikir gak banyak yang tahu, supaya banyak yang tahu rupanya. Tapi saya bilang sama kawan-kawan semalam. Seumur hidup saya, the whole of my life when I follow Christ. Saya ikut Tuhan, saya bangun banyak gereja di berbagai negara. Baru sekarang saya gentar, saya bilang. Saya gentar Bapak Ibu. Saya bergumul mau bilang, kayaknya gak usah berangkat lah. Saya gak bilang Bu Lima sih, cuma saya diem aja. Tuhan, ini kan tiketnya lama juga dibeli. Atau bilang gak usah ikut aja ya. Mungkin next trip lah, lihat gimana ke depan. Saya gentar Bapak Ibu. Saya pernah bangun, I plant a church in Myanmar. Yangon, gak takut saya. Saya pergi ke Laos, ditangkap anggota, saya gak takut. Malaysia kami serbu sampai selesai, gak takut Bapak Ibu. Pergi ke Manila gak kenal orang, gak takut saya, berani saya. Tapi waktu diajak ke Amerika, saya ciut Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan. Saya kan orang Asia. I even cannot speak English very fluently. Ya. Kadang-kadang ngomong sama Bang Sem aja campur-campur. Campur Inggris, campur Indonesia. Ya. Cakap Melayu sedikit. Ya. Saya lihat saya enggak punya sumber daya. Dulu kan grupnya besar. Gak pusing dengan duit, dengan manpower. Got a lot of people follow us. Sekarang kan saya sendiri Bapak Ibu. Dan saya pun gak tahu wilayah Amerika bagaimana. Kalau Asia ya sim-sim lah, ya sama-sama lah. Jadi saya bilang Tuhan, kok ngeri Tuhan ya. Saya gak bisa menjangkau dengan pikiran saya kemana ke depan itu bagaimana. Nah kalau for us that used to plan everything. Bagi kita yang suka buat rencana, we put plan, we think about the plan and then we run as plan. Sekarang saya gak punya rencana Bapak Ibu. Bahkan saya tanya kepada Pak Tarigan, komandan, Pak gimana? Gampang itu Pak. Gampang itu Pak. Saya tengok plannya, kalau kita kan plan meeting, doa gitu ya. Ketemu siapa? Plan pertama jalan-jalan. Yang kedua nanti singgah kita makan enak. Habis itu main leng. Habis itu jalan-jalan lagi. Kita doa keliling Pak ke Las Vegas. Dia bilang kapan bangun gerejanya? Aman itu nanti bisa gereja ada. Jadi saya gentar Bapak Ibu. Makanya saya bilang aduh Tuhan ditambah lagi kaki saya sakit Bapak Ibu. Wah makin gentar lagi Bapak Ibu. Ya, jadi saya agak tolak sebenarnya. Tapi tiba-tiba bulan Oktober dapatlah tuntunan Natal kita. Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Bagi saya puas di Batam. Saya sudah pensiun di Batam. I finish everything in Batam. I happy in Batam. Ya, ketemu Bapak Ibu, ketemu kawan-kawan sudah selesai. Tidak punya yang lain. Tetapi waktu Tuhan bawa saya ke sana, tidak gampang Bapak Ibu. Jadi saya mau siapkan hati sebelum Tuhan. Oke Tuhan. I will make room for you in my heart for this plan Tuhan. Saya izinkan Tuhan yang memimpin saya di depan. Lihat, Alkitab bilang tidak menerimanya, no room, gak ada tempat. Pertama kali Sang Juru Selamat, the first thing that the world gave to the Savior. Hal yang pertama yang diberikan bumi dunia untuk Sang Juru Selamat adalah tidak ada tempat. Saya mau tanya, apa hal yang terakhir yang Tuhan janjikan bagi kita semua sebelum Dia naik ke sorga? Dia bilang gini, di rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku pulang ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Wah. Lihat Bapak Ibu, saya kan bicara tentang divine exchange ya. Apa yang kita lakukan Tuhan lakukan. Kita nggak siapkan, manusia nggak siapkan tempat. Tapi Dia janjikan tempat bagi kita. Saya mau tanya Bapak Ibu. Apa makanan terakhir yang diberikan kepada Yesus waktu disalibkan? Ada yang tahu? Ya, yang tahu saya ajak ke Amerika nanti. Haleluya ya. Amerina, Mesusi, Amerika. Ada yang tahu apa yang terakhir dikasih ke dia untuk diminum? Anggur asam. The last food, the last meal, the last drink for Jesus is sour, anggur asam ya. Anggur asam. Saya tanya, jujur nih tahu. Apa mujizat pertama yang Yesus lakukan? Bapak Ibu lihat, baiknya Tuhan itu Bapak Ibu.
Dia ubah air jadi anggur. Terus Tuhan bilang, kau mau lihat apa? Aku bilang, aku mau lihat kepastian di depan Tuhan. Aku mau lihat, mau ngintip peluang di depan itu apa. Minimal kasih tahu lah Tuhan, bocorin lah. Give me a clue, what next in front. Kan kita begitu kan? Ya enggak? Kalau ujian kan pengen dapat bocoran soal kan? Sini enggak ya? Enggak ngaku. When we go to exam, we need a tips ya. At least ya something lah, so I can focus on some subject. Tuhan bilang enggak. Sekarang coba rubah, jangan cari clue, jangan cari aku aja. Biar kau tengok aku di depan, kata Tuhan. Bapak Ibu, saya bukan nabi, saya nggak bilang ke depan makin sedang. Tapi yang saya tahu, di tengah-tengah uncertainty, ketidakpastian ke depan, pastikan engkau menemukan Yesus di depanmu. Bilang amin. Jesus I believe, sama-sama. In you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Yang tahu sama-sama. Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Bilang amin. Bilang amin. Belajar untuk kenal dia Bapak Ibu. Belajar untuk tahu dia di depan kita. Jangan biarkan hidupmu begitu-begitu saja. Punya kerinduan, punya semangat untuk kenal Tuhan lebih daripada tahun yang lalu. Saya tahu kita banyak punya aktivitas kegiatan, tapi hari-hari ini mau tidak mau Bapak Ibu mesti belajar untuk kenal dia lebih daripada yang lalu. Jangan karena kata pengkhotbah saja, tapi alami pengalaman pribadi dengan dia, itu akan luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya mengalami monolog dengan diri saya dengan Tuhan seperti ini Bapak Ibu, amal dalam saya oh iya Tuhan, saya berani berangkat. Saya bilangin Tuhan, sekalipun banyak gak pasti, yang penting kau pasti aja Tuhan, udah. Saya berangkat, makanya saya berangkat dengan sukacita, sudah book tiket ke Jakarta juga. Akan terbang jam 12, jam 1 siang dari Batam ke Jakarta. Sampai sana jam 6 sore kami check-in, jam 9.30 terbang dari Jakarta menuju Incheon Korea Selatan. Transit 3 jam, lanjut ke Atlanta sekitar 12-14 jam. Transit 3 jam, Atlanta ke Chicago. Panjang Bapak Ibu ya. Saya akan berangkat tanggal 10 sampai tanggal 10. Bingung Bapak Ibu ya. Karena waktu kita lebih duluan Bapak Ibu ya. Kami akan melewati 4 zona waktu. We going to through the 4 zones of waktu. Jadi bayangkan terbangnya itu dari Batam, Jakarta, Surabaya, Bali, Papua, balik Batam lagi Bapak. Kayak gitu Bapak ya. Nah, capek Pak ya, capek luar biasa. Suhunya dingin Bapak Ibu. Setelah selesai kami settle di Chicago selama mungkin 3-4 hari. Kami akan ke arah utara lagi untuk acara pertemuan selama 3 hari. Baru setelah ke sana kami ke Los Angeles. Itu Los Angeles, Chicago itu Bapak bayangkan nggak jauh lah ya. Rencana mau naik mobil tapi kalau nggak kami terbang lagi. Jadi panjang Bapak Ibu. Ya, di sana kalau naik mobil bukan 1-2 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Ya, oke. Doakan supaya semua sukses, bilang amin. Ingat visi awalnya supaya yang pertama nanti ada generasi muda bisa kuliah ke Amerika. Kalau Tuhan izinkan juga saya angkut dolar US ke Batam, biar kita nikmati, amin. Nanti kalau saya ketemu saya kasih angpau semua, ya. $1. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat firman Tuhan. Coba sama-sama kita baca, yuk. 1 Petrus 2 ayat 24 tentang bilur-bilur kita disembuhkan. Kita baca yang 25-nya. Yuk, sama-sama 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba dan pemelihara jiwamu. Petrus menggunakan kata sesat seperti domba. Nah, ini agak keras ya. Tetapi kalau kita lihat kutipan aslinya, kan Petrus ini mengutip dari Perjanjian Lama. Kutipan asli bilang begini, sama-sama kita baca dari Yesaya pasal 53 ayat 6, 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi lihat,
Yang saya fokuskan adalah masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Mari mulai 2023 jangan lagi kita mengambil jalan kita sendiri. Tapi mari ikut Tuhan. Bilang amin. Dengarkan pengajaran firman Tuhan. Bergaul karib dengan Dia. Bawa waktu-waktu untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Pikirkan tentang Tuhanmu. Ya, ada banyak material, media yang bisa kita gunakan untuk kenal Yesus. Saya berdoa siapapun yang khotbah online yang Bapak Ibu dengar akan mewahyukan Yesus bagi hidupmu. Sehingga lewat apa yang kau dengar itu engkau mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidupmu masing-masing. Bilang amin. Karena apa? Dalam Yesaya 55 lanjutannya dia bilang begini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari jalanmu. Bilang amin. Ada hikmat sorgawi yang sangat berbeda dengan hikmat duniawi. Ya, harapkan itu daripada Tuhan Yesus. Mari jalan sepanjang 2023 dengan pengharapan demikian. Mungkin gak masuk akal bagi kita. Mungkin gak masuk moral attitude bagi kita. Tapi lihat bagaimana lewat apa yang kita izinkan Tuhan yang berjalan di depan. Maka lihat bagaimana hal yang sukar bagi manusiawi itu tiba-tiba menjadi indah bagi kita. Ya, izinkan sang penjunan itu. Sang pembuat tanah liat itu yang membentuk kita. Nggak bisa dong tanah liatnya bilang kepada yang membentuk, jangan gitu sakit. Nggak bisa Bapak. Tapi izinkan dia membuat kita menjadi perabotan yang indah. Izinkan dia membawa hidup kita kepada satu pengalaman yang membuat kita bilang, hebat kali Tuhan ini. Saya pikir Bapak Ibu 2019 saya off, saya pensiun dari semua kegiatan pelayanan misi yang hebat. Selesai. Saya mau tinggal di Raja Isa saja. Saya berdoa supaya kita bertumbuh dalam rohani, dalam jumlah. Cukup bagi saya Bapak. Is enough for me to sit down here to release all responsibility that used to be mine. Dulu banyak tanggung jawabnya Bapak. Saya bilang enggak mau Tuhan. Cukup ini saja. Ya, orang bilang Pak, jadi enggak ada pas. Iya benar. Saya kehilangan semua yang baik bagi hidup kami Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu nih. Tapi bagi saya enggak apa. Yang penting saya punya Bu Lima dan anak-anak. Haleluya ya. Cukup bagi saya, punya Bapak Ibu cukup. Tapi lihat apa yang saya pikir cukup bagi saya, Tuhan bilang enggak. Ya, ada beberapa orang yang minta jadi cabang kita. Saya bilang enggak lah, enggak usah, kalian sendiri aja. Ya, 2013-14 saya berdoa di sebuah pulau. Saya bilang gini, Tuhan, aku ingin agar pelayananku dikenal sebagai pelayanan yang memberkati banyak orang susah. I want people remember my ministry as a ministry that take care, yang kasih perhatian untuk orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang sederhana Tuhan. Dulu masih banyak resourcesnya, masih banyak koneksinya Bapak Ibu, masih banyak duitnya untuk kasih sembako, bikin pengobatan gratis dan sebagainya. Waktu saya di Raja Isa yang nggak ada, kok kasih orang duit, kita aja nggak punya duit Bapak Ibu. By the way kita sudah bayar lunas sewa gedung kita, bilang amin. Tepuk tangan dulu lah ya. Jaib caranya ya. Dan gereja kita nggak punya utang Bapak Ibu ya, utang kita nggak ada. Karena emang gak perlu utang Bapak Ibu ya. Oke, waktu saya masuk ke Batam saya pikir gak ada Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik. Selama 2020, the whole period 2020 to 2021, kita jadi berkat luar biasa banyak tempat Bapak Ibu. Bahkan 2022 ini kita terus bergerak. Lihat kita mau bikin Natal untuk anak-anak sekolah minggu. Sama-sama dengan gereja yang sederhana. Tahun ini 2023 ditantang supaya bikin di hotel 200 anak kita kumpulkan. Wah, saya bilang. Langsung saya mantap itu Pak. Ada duitnya Pak? Enggak ada. Tapi nanti datang barang itu. Amin. Amin. Saya tanya oleh beberapa pendeta, Pak, Bapak ini banyak orang kaya di gereja Bapak, orang kaya semua. Oh iya, orang kaya semua itu, saya bilang. Wah. Kami tengok Bapak ini pergi panti asuhan, bagi duit, bagi sembako, bagi vitamin. So we bring vitamin. Enggak yang kecek-kecek, kita beli susu, kayak susu Bapak Ibu. Bapak duitnya dari mana? Oh kami ada kawan. Saya punya kawan baik saya bilang. Dia suka memberkati kami. Menolong, kasih transfer. Orang mana Pak? Orang Yahudi saya bilang. Oh, baik dia, orang Yahudi itu ya. Nah tanggal 6 kami bergerak aja sebelum saya datang. Sebelum saya berangkat ke Amerika. Tanggal 6 nanti kami akan pergi 3 lokasi ya.
Untuk memberkati lagi Bapak Ibu. Dulu saya pikir ya nggak bisa Tuhan, ternyata lihat, yang saya ngomong 2013, I mention the things 2013 in a pulpit, di sebuah mimbar. Sampai hari ini Tuhan, saya lihat Tuhan genapi. Secara penguasaan uang, saya tidak punya Bapak. Saya tidak pernah beli sembako gitu banyak, tidak pernah, tidak ada Bapak Ibu. Kadang aja Elvianus doa, Pak, shalom Pak, ya kenapa? Ban motor saya sudah berbahaya Pak. Puji Tuhan, doakan. Tumpang tangan saya bilang. Bisa Pak kita ganti bannya? Bisa, kau ganti aja bannya. Terus gimana bayarnya Pak? Kau berdoa lah saya bilang. Nggak ada duit, saya bilang. Tapi lihat apa yang kita pikir terbatas secara manusia, Tuhan berkati dahsyat loh Bapak Ibu. Belanja vitaminnya contoh kami 3-4 lokasi sampai 4 juta lebih. Untuk vitamin tok Bapak Ibu. Belum lagi berasnya. Belum lagi susunya. Lihat, waktu kita izinkan Tuhan di depan, yang sukar bagi kita secara manusia, Tuhan gerak dengan ajaib. Amin. Amin. Yang lebih hebatnya, the most powerful one, yang pergi sama saya ini bukan anak Tuhan. Berarti anak hantu Pak. Bukan. They are not son of God. They don't believe Christ. They not yet. Ada 2 Indian, ada 2 orang India ya, dua orang Hindu. Pakai dia. Boleh nggak? Boleh, cantik lah, banyak lawa lah saya bilang. Boleh bagi sedikit saya bilang. Boleh kan? Ya, saya tak makan babi pastor. Kat mana? Kat Singapura lah, kat sini makan lah kat Batam ni. Yang penting pastor bagi doa semua sudah aman. Kan? Mereka datang Bapak Ibu. Nanti hari tanggal 6 hari Jumat. Hari yang Chinese Bapak Ibu. Jadi saya bilang yang Chinese White Angel, yang Indian Black Angel. BA dan WA, WA saya bilang kan. Dan kompak. Dan mereka happy. Aku bilang, I'm a pastor. Yes, we know. Can I pray for you? Of course, pray. Ya, tapi kalau kita kasih ke gereja, church Yesus lah. Yang church Yesus, yang anak-anak kami saja. Oke, siap. Ya. Dan cara bertemunya ajaib Bapak Ibu. Sampai hari ini pun ya ajaib lah. Jadi lihat, kalau kita tahu Tuhan yang pegang, maka yang tak masuk akal, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin Satu ketika, ini belum tahu lah mungkin, kami pergi bagi sembako, terus yang pergi ini kan maaf ya, mayoritas orang Buddhis Bapak Ibu. Terus saya bingung gimana caranya, saya bilang kan, ya sudahlah, because most of them they are not Christian. So saya oke, from the orphanage, stand up dari pantai sampai berdiri. Oke. Bilang thank you sir, thank you uncle, ya, bilang terima kasih ya. Mana bapak pantai asuhan, salami, foto, oke. Dah ya kita pulang. Datang mereka bilang gini, those Buddhist people said to me like this, Pastor, no lah Pastor, sing. Church song lah, nyanyi lah lagu gereja. Lagu mana? Lagu terima kasih. Tahu dia Bapak Ibu. Nyanyi dia. Waktu Desember pakai topi Santa Claus dia. Lebih rohani dari Bapak Ibu kan. And then Pastor pray. Saya bilang, I know, we know. Pray lah Pastor, saya berdoa. Saya jadi aneh, saya awkward sendiri Bapak Ibu. Saya bilang kayak mana nih ya. Tapi di situ Tuhan bilang, ini yang Tuhan mau, Tuhan bilang. Amin. Pokoknya aneh lah, bilang saksi kan. Bingung Bapak Ibu ya. Tapi lihat, waktu saya dikasih Tuhan 2013, saya ngomong dengan percaya, sampai hari ini Tuhan masih di depan Bapak Ibu. Untuk perkara ini. Ya, kemarin saya tanya bendahara, Pak, ada rencana 2003 Pak kasih sembako untuk para gembala? Ya ada, aku bilang. Kapan Pak? Menyusul kapan? Tunggu siapa? Tunggu kawan saya bilang. Yang dari Singapura Pak? Bukan, Malaysia, bukan siapa? Dari Yahudi saya bilang. Saya bilang, Pak, saya ini jemaatnya gak sampai 100. We are not 100 yet in the church. Some of them they come to the church, some of them they pray in the house for the church. Some of them they forgot how to go to church, saya bilang kan. Kadang-kadang lupa ke gereja. And they ask me for materials to be share, untuk dibagikan. Saya bilang, saya bukan tidak punya. Memang tidak ada, saya bilang. Bahkan saya ini aktif adalah penerima bantuan. Tapi gak pernah dikasih, aku bilang. Pernah sekali Bapak Ibu, kita support juga untuk bagi untuk para gembala GBI. Saya tengok namanya gak ada nama saya. Saya protes di grup. Woi, kok nama aku gak ada? Ketawa mereka. Kau ini kutanya ketawa. Kan Bapak juga yang bagi Pak. Tapi bikinlah nama aku, biar keren, aku bilang kan. Ya.
Jadi izinkan Tuhan di depan kita. Bilang amin. Nah, saya mau ngajak kita baca Yesaya 55 sebagai penutup as a closing. Let's read the Isaiah 55. Yuk, buka Alkitabnya yuk. Saya nggak tampilkan tuh. Kita mau buka Yesaya 55 ayat 7, kita baca dulu. Yesaya 55 ayat 7. Kita akan baca ini Bapak Ibu. Terus harapkan yang hebat bagi kita semua di tahun 2023. Bilang amin. Jangan lihat kenyataan sekarang, tapi lihat Kristus bagi hidup kita. Yuk sama-sama ayat 7, 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali ke Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Aku berdoa biarlah belas kasihan Tuhan nyata bagi kita semua. Amin. Lihat ke depan sampai. Apa yang gagal di tahun lalu jangan tangisi, sudah cukup. Mulai start a new one in 2023. Mulai baru bersama dengan Tuhan. Ayat 10 sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita sama-sama, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sungguh memasuki 2023, Bapak Ibu akan berangkat dengan sukacita. Bilang amin. Bilang amin. Sudah, tinggalkan yang lalu, lupakan dan berangkat dengan sukacita. Bilang, Tuhan aku percaya Tuhan di depanku, pasti ada terobosan. Bilang amin. Tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama yuk. Haleluya. Nah, sebagai penutup, Daud pernah bilang begini. Ini menarik Bapak Ibu ya. Di Mazmur 23, ini pasti tahu semua, ada 6 ayat. Tuhan adalah gembalaku, gitu lagunya ya. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, saya tunjukkan yang rahasianya kepada Bapak Ibu sebelum kita tutup. Lihat. Di Mazmur 23 dia bilang begini. Sebentar saya buka ya. Mazmur 23. Daud bersaksi tentang siapa Tuhan yang dia kenal. Dia seorang gembala dan dia membayangkan Tuhan gembala bagi hidupnya. Jadi lihat ya. Daud biasa menggembalakan kambing domba. Dia gembala dan ada domba-dombanya. Lihat. Apa yang Daud lakukan kepada domba-dombanya, dia jagai, dia lindungi, dia kasih makan rumput yang segar, dia bawa ke air supaya sehat semua. Daud refleksikan itulah yang Bapa Sorgawi Tuhan Yahweh Yehova lakukan bagi hidupnya. Refleksi Bapak Ibu. Daud berpikir kalau gitu aku nih domba dan dia gembalaku, kata Daud. Nah, pemikiran Daud ini nanti diserap oleh Rasul Yohanes. Yesuslah gembala kita dan kita adalah domba. Saya mau tanya, di mana Yesus lahir Bapak Ibu? Di kandang domba. Di mana kandang domba ditaruh? Di palungan. Lihat, yang pertama dia lahir kandang domba. Yang kedua dalam palungan. Artinya apa? Palungan itu tempat makan para domba. Palungan itu piring, a plate. Palungan, a manger is a plate for domba, sheep to eat. So the hay, the grass will be put on the manger. Jerami, rumput-rumputan ditaruh di manger, di palungan. Di situ mereka makan. Kalau bahasa Batak lebih keren, palaka. Ya oke ya, palaka. Palungan. Di situ dia makan. Nah, saya tanya, Yesus lahir dia ditaruh di dalam palungan. Yesus lahir ditaruh di atas piring. Nih bahasa kita. Jesus born placed on a plate. Saya mau tanya, apa yang ada di atas piring? Namanya apa? Makanan. Makanan untuk apa? Nah, makanya nanti kita roti lambang tubuh kita makan. Oke? Makan. Makanya Yohanes pasal 6 bilang begini. Kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa makan aku, maka dia akan hidup. Ini kan bahasa ilustrasi. This is a language of illustration. Jadi gini, pemahamannya. Izinkan Yesus yang adalah sang firman, yang adalah kebenaran, yang adalah khotbah ini masuk ke dalam sistem hidupmu.
Sekalipun roti keju, roti coklat, roti srikaya ini bagus, ada gizinya. Tapi kalau nggak masuk ke mulut kita ada guna nggak? Enggak, ya kan? All those good food, semua makanan yang bagus itu harus masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Baru menjadi berguna. Saya makan oatmeal, Bapak. Tahu oatmeal ya? Makan dedak, Bapak Ibu, oatmeal dedak. Tahu oatmeal nggak? Ada rasanya? Nggak ada. Kayak dedak, amang nanti. Tahu dedak ya? Makanan ayam, babi itu. Tapi ini oatmeal untuk manusia. Makan oatmeal tak ada rasa. Saya taruh madu, wah sedikit rasa. Ya, memang oatmeal itu bagus, tapi kalau nggak saya masukkan ke tubuh saya nggak ada guna. Waktu saya masuk ke tubuh saya, tiba terjadi Bapak Ibu. Saya turun sampai 9 kilo dalam waktu 2 minggu. Cepat sekali Bapak Ibu. Ini makan terus sampai tanggal 9 nih. Insya Allah di bawah 100 kilo beratnya Bapak Ibu saya. So I also 1K ya, 1 kuintal. Nggak ada olahraga, makan itu aja Bapak Ibu. Ya. Nah karena itu saya masukkan ke tubuh saya berguna. Sama dengan roti hidup, katakan roti hidup. Siapa namanya? Izinkan dia masuk, izinkan let Jesus, the truth, the word enter your life system. Then akan membawa kebaikan, akan membawa perubahan. Then will bring good things for your life. Amin? Oke, lihat. Di Mazmur 23:1 dan begini. Tuhan gembalaku takkan kekun ini, kata Daud. Yang kedua ayat 2 ya. Ia baringkan aku, ia bimbing aku, ia segarkan jiwa. Iya semua. Aku semua. Jadi Daud ini lagi, kalau dalam bahasa Daud begini. Wah aku ini diberkati. Aku ini dipelihara. Kira-kira begitu ayatnya. Aku nih ngalami kebaikan Tuhan. Aku semua. Ngomong berkat. Tetapi waktu ayat yang keempat dia bilang gini. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lihat berubah. Setelah bilang ini, sebab engkau. Di awalnya Daud bilang aku. Tapi waktu dia mengalami potensi masalah, sesuatu yang gak pasti, uncertain condition, dia langsung robah subjeknya. Dia bilang ini, engkau Tuhan, engkaulah Tuhan, engkaulah Yesus. Yang tadinya Daud di depan. Tapi waktu dia tahu hal yang sulit depan sana, dia balik, dia izinkan Tuhan di depan pimpin dia. Engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhan. Amin. Ini Daud loh. Wah, waktu saya bilang iya Tuhan ya. Waktu dia menghadapi lembah kelam, dia gak bilang dia lagi. Sembunyi dia. Ini yang kata-kata pengkhotbah. Sembunyi di belakang salib. Di gereja kita jangan Bapak Ibu ya. Gak muat sini Bapak Ibu. Gak ada tempatnya gitu ya. Ya. Dia langsung berlindung. Karena kalau kata Matius, seperti anak ayam mengumpulkan anak-anaknya. Kan kalau ayam kan anaknya suka di sayap-sayap ya. Bukan di ketek sayap ya. Ketek ayam ya, saya ayam ya. Lindungi. Kayak gitu Bapak Ibu. Kalau hari ini kita bicara begini. Biarlah Yesus yang di depan kita. So 2023, Jesus walk with you. Dia jalan bersama denganmu. Dia di depan kita semua, dia pimpin kita semua. Dan mari masuki 2023 dengan percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Bilang amin. Sekali lagi, Happy New Year for everybody. Selamat tahun baru. Kita makan siang sama-sama ya. Ada yang tanya, Pak, Bapak buka rumah enggak? Ya saya buka lah, kalau enggak gimana saya masuk rumah saya Bapak Ibu ya. Iya masuk ya. Ada kue di rumah? Ada kue ya. Cukup enggak Pak? Nanti saya doakan lah. 5 roti 2 ikan 5.000 makan ya. Kami di rumah aja kemana-mana. Paling kalau ada telepon kami kunjungan itu aja Bapak Ibu ya. Tetap nikmati hari ini bersama yang kita kasihi ya. Pak kita mesti doa enggak ya. Ya kalau mau doa silakan. Bikin wish. Saya tanya semalam waktu kami pulang dari Poluk jam 1 malam. Ya 1:30 itu pulang ya. Saya tanya, Samuel, Semjo, apa wishmu? Semjo, I ask semua mereka. Ayo Semjo, what is your wish for this year? Wow, gini. Wah, mantap ya. Darlin, apa wishnya? Oh, kakaknya lebih pandai. Gini. Mami, wishnya apa? Wah, paling pandai mamanya. Oke, ya. Terus kita doa dalam kami berdoa, Tuhan dengar. Kami berempat di mobil, kami bikin permintaan kepada Tuhan. Oh, lovely Bapak Ibu. Ya. Terus tanya, papi apa wishnya? Rahasia lah, saya bilang Bapak Ibu ya. Ya, manfaatkan hari ini, enjoy your life, enjoy your time.
but take a moment to make your wish to Him.